Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan langsung memulai presentasi kami mengenai aplikasi dasar biokimia, yaitu pada materi klasifikasi dan metabolisme dasar dan psikotropika. Anggota kelompok 12 yaitu yang pertama Sarah Melinda dengan nomor NIM 1903160 dan kedua Nofirsa Irma Yeni dengan nomor NIM 190315152 dan saya sendiri Renar Viva Sabrina dengan nomor NIM 190315157. Untuk submateri kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai definisi drugs dan psikotropika, kemudian penggolongan drugs dan psikotropika, lalu metabolisme dasar drugs dan psikotropika, dan juga upaya preventif terhadap drugs dan psikotropika. Nah, untuk materi pertama, untuk submateri pertama yaitu definisi drugs dan psikotropika akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sarah Melinda. Kepada Sarah Melinda dipersilakan. Baiklah, saya Sarah Melinda akan menjelaskan materi mengenai definisi drugs dan psikotropika. Pertama itu definisi drugs. Drugs adalah obat-obatan yang tidak seharusnya dipakai. Obat inilah yang disebut dengan drugs atau narkoba. Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narkos atau narkosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau bengang, bahan-bahan pembius, dan obat bius. Selanjutnya itu definisi psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf maupun pusat saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Digunakan untuk mengobati gangguan jiwa. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Sarah Melinda. Nah, untuk submateri kedua yaitu penggolongan drugs dan psikotropika akan dijelaskan oleh rekan saya Nofirsa Irmayeni. Kepada Nofisa dipersilakan. Baiklah, submateri yang kedua yaitu penggolongan drugs dan psikotropika. Drugs merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman. Penggolongan dari drug ini terdapat 3 golongan. Yang pertama, golongan 1, narkotika yang paling berbahaya, daya aktifnya sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan. Hanya dapat dilakukan untuk penelitian, contohnya ganja, putau, atau heroin. Di sini sudah tersaji gambarnya ganja, putau, heroin, atau kokain. Untuk golongan yang kedua yaitu narkotika yang memiliki daya aktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya petidin dan turunannya terdapat pada gambar yaitu morfin dan petidin bisa dilihat pada PPT yang telah disajikan. Yaitu golongan ketiga narkotika yang memiliki daya aktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya kodein. Kodein ini bisa untuk pembiusan pada dokter. Selanjutnya, psikotropika ini zat atau obat baik alamiah maupun sintesis. Penggolongannya terdapat 4 golongan. Golongan yang pertama ini dapat digunakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya amfetamin dan metafetamin. Terdapat pada gambar yang telah disediakan. Golongan selanjutnya, golongan yang kedua yaitu
untuk pengobatan atau bertujuan untuk ilmu serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Ritalin seperti obat-obatan. Selanjutnya golongan yang ketiga, untuk pengobatan banyak digunakan dalam terapi atau dapat digunakan dengan tujuan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu fenobarbital. Yang terakhir, golongan yang keempat yaitu psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan seperti alkohol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baiklah. Terima kasih kepada Nufirsa. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk kepada submateri, yaitu metabolisme dasar drugs dan psikotropika terhadap tubuh, yang akan saya sampaikan sendiri. Nah, metabolisme yang terjadi pada tubuh jika mengkonsumsi narkoba dapat menimbulkan dampak pada organ tubuh kita, karena tubuh melakukan pengolahan zat dari drugs dan psikotropika tersebut. Dampak yang timbul pada organ tubuh dapat merusak pada bagian otak, otot, gigi, jantung, sistem pernafasan, dan juga hati, serta sistem gastrointestinal. Selanjutnya, masuk pada materi upaya preventif terhadap drugs dan psikotropika. Nah, karena jumlah penyalahgunaan nafza dari tahun ke tahun semakin meningkat, oleh karena itu upaya preventif atau pencegahan dalam peredaran gelap nafza perlu ditingkatkan dengan melibatkan secara optimal peran serta masyarakat di sekitar. Nah, upayanya yaitu yang pertama, untuk upaya tersebut, langkah-langkah yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat lokal. Kemudian, memberi pencegahan kepada tokoh masyarakat, baik formal maupun informal. Nah, hal ini, pemberian pencegahan tersebut terdapat dalam bab 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan bab 12 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Kemudian kita juga dapat membentuk wadah dalam bentuk organisasi yang dikoordinasi oleh BNN. Nah, organisasi ini dibentuk agar dapat memudahkan kita jika ada yang ingin menghindari atau berhenti mengkonsumsi nafsa. Nah, yang keempat yaitu mendorong proses kesadaran masyarakat, membangun sistem dan juga menyusun pedoman dan melatih tenaga masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu memberi akses agar masyarakat mudah melapor apabila diduga ada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan nafsa. Nah, itu saja hasil dari presentasi kami pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, langsung pada forum e-learning atau WA ya teman-teman. Baiklah, itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian.